A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad ataina luqmanal hikmata aniskur lillah. Telah kami berikan kepada Luqman hikmah, aniskur lillah, agar mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman, sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat, dan juga ceritanya ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Luqman adalah seorang abdun Habasyi, seorang budak orang hitam, min Sudanil Misr, min wiladin Nubah, orang-orang hitam, budak yang tinggal di suatu daerah yang namanya Naubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa kok beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai diceritakan di dalam Al-Quran? Kita baca Al-Quran, banyak di dalamnya kisah-kisah. Isinya kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, tapi ada kaitannya dengan nabi dan rasul. Namun Luqman, seorang budak, diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada apa di balik kisah Luqman? Teman-teman sekalian, beliau Luqman rahimahullah terkenal dengan nasihatnya, yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan dengan tinta air mata, yang mana kita tahu beliau menasihati anaknya, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Saat Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya, ya bunayya, wahai ananda. Penonton video ini insya Allah semuanya seorang bapak. Kalaupun belum menjadi bapak, insya Allah akan menjadi bapak. Pesan ini tertuju kepada para bapak. Teman-teman sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya Luqman dan istrinya Luqman musyrik. Dinasihati oleh Luqman, ya bunayya la tusrik billah, wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Luar biasa, Luqman mengerti bahwasanya menasihati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana untuk memulai mendidik anaknya, apa yang harus dikatakan, apa yang harus diluruskan. Luqman tahu. Luqman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah, itu yang sama dia diperbaiki dulu. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik kepada Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka selamanya. Ini yang Luqman inginkan kepada anaknya, jangan sampai masuk neraka. Luqman tanamkan kepada anaknya, dielus anaknya, diomongkan baik-baik, bukan bilang kamu ini ndak ngerti-ngerti, anak kasih tahu. Kalau kita begitu, ambil gesper, dihajar anaknya sama gesper. Sudah anak kasih tahu, tidak mau didengarkan. Itu mungkin cara didik kita. Luqman oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi hikmah, yang mana kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hikmah itu adalah pemahaman dalam agama. Allah kasih kepada Luqman. Kita lihat hasil dari pemahamannya Luqman. Dielus anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, wahai anakku, sayangku, jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Terus sama Luqman dikasih tahu, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Terus sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baru nasihat 1-2 kali udah nyerah, tapi Luqman tidak. Sekarang kita ini mau mencetak manusia, mau mendidik manusia, butuh nafas yang panjang. Bukan 1 kali, 2 kali. Itu manusia ada perasaan, punya hati. Butuh waktu yang lama. Ini yang dipahami oleh Luqman. Teman-teman sekalian, tidak cukup sampai di situ Luqman menasihati anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya, jangan berhenti birrul walidain. Dan kita lihat di dalam surah Al-Luqman ini, Allah Subhanahu wa taala menempel perbuatan syirik kepada Allah, melarang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkan Allah dengan birrul walidain. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu urusan kita sama Allah, urusan kita sama manusia. Manusia yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua. Jangan zalim sama kedua orang tua. Dahulu para salaf, bagaimana mereka dengan kedua orang tuanya? Digendong ibunya ini ke sana ke Makkah. Belum lagi di kisah yang lain, dahulu di zaman tabi'in, ada seorang bapak dan anak dimasukkan ke dalam penjara. Si anak ini tahu bapaknya tidak bisa ambil wudhu kecuali dengan air hangat. Akhirnya si anak minta kepada yang jaga penjara, "Ana memasukkan kayu bakar, mau bikin air hangat buat bapaknya ambil wudhu besok, mau sholat subuh." Tetapi tidak dikasih sama yang jaga penjara. Dan kita tahu di penjara itu ada lampunya kayak strongkeng itu yang pakai api, lentera. Itu anak ini teman-teman sekalian ngambil air di satu wadah. Wadahnya sama dia didekatkan ke api itu. Wala yazalu hakaza. Dan terus anaknya berdiri, diangkat air itu di sebelahnya api itu sampai subuh. Biar airnya hangat buat bapaknya ambil wudhu. Sedangkan kita selalu ada 1000 alasan untuk melawan orang tua kita. Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Temani kedua orang tua kalian. Bercengkrama dengan kedua orang tua itu baik-baik. Kita disuruh temani orang tua kita dengan baik-baik. Jaga perasaannya. Ini ayat teman-teman sekalian turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau masuk Islam dan ibunya mengetahui hal demikian, ibunya panggil, "Sini wahai anakku. Apakah betul kau telah masuk ke agamanya Muhammad?" "Betul wahai ibu, ngomong baik-baik." "Kenapa wahai ibu? Kalau engkau tidak keluar dari agamanya Muhammad, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati," kata ibunya Sa'ad. Agar dibilang sama orang saat itu membunuh ibunya. Tidak ada bantah-bantahan. Tidak ada ibu ini kafir, tidak mau dengar kebenaran. Marah-marah sama ibunya. Tapi tidak pada Sa'ad. Diam Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu hari ibunya nggak makan nggak minum, masih kuat. Hari kedua ibunya semakin terpuruk. Hari ketiga sudah tidak bisa apa-apa ibunya. Didatangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. "Wahai ibunda, ibunda, engkau mau makan, engkau tidak mau makan, engkau mau minum, engkau tidak mau minum, lakukan silahkan. Demi Allah, jika Allah memberimu 100 nyawa dan Allah cabut nyawa itu satu persatu di depanku, itu tidak akan pernah mengganti agama ini. Tidak akan bisa membuatku keluar dari agama ini." Apa yang terjadi teman-teman? Saat ibunya dengar kata-kata itu, saat itu juga ibunya makan dan minum. Karena ibunya tahu ini anak sudah lurus, tidak akan bisa diubah oleh apapun. Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Sedangkan kita yang jauh dari orang tua, kerja merantau, gak ada waktu, tiket mahal, 1000 alasan.
Padahal ibu kita itu tidak mau minta uang sama kita. Cuma mau lihat anaknya. Anaknya gimana? Baik atau enggak? Dulu setiap hari dirawat dari bayi. Setiap pagi, setiap hari kita dimandiin. Dipastikan baik-baik saja. Sekarang mentang-mentang sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya istri, tidak perlu sama ibunya lagi. Bahkan untuk datang menemui ibunya sudah males, sudah tidak nafsu. Astagfirullahalazim. Teman-teman sekalian, dua nasihat ini yang perlu kita camkan dalam hidup kita. Urusan kita sama Allah dan urusan kita sama orang tua. Jangan kita berharap hidup kita berkah kalau bukan orang tua kita yang setiap hari angkat tangan minta keberkahan untuk anaknya. Hasan Al-Basri rahimahullah, saat ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Siapa yang tidak kenal sama Hasan Al-Basri? Saat ibunya meninggal dunia, nangis. Falamahu badonas. Sampai diomongin sama murid-muridnya, "Anta imam, engkau ini imam. Kok nangis ibunya meninggal? Ini kan sudah takdir, qada wal qadar." Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, "La abki jaza'an minal maut." Ana tidak menangis karena kematian ibu ana, tapi ana menangis karena dahulu ada pintu surga di depanku. Tapi setelah kematian ibuku, pintu surga itu sudah tertutup. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita jangan main-main teman-teman sekalian dengan orang tua. Sekarang kita bisa tertawa, rezeki lancar. Orang tua yang doakan kita siang dan malam di rumah. Sembunyi-sembunyi angkat tangan untuk anaknya. Kalau besok mereka semua meninggal dunia, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana hidup kita. Tidak ada yang bisa menjamin. Dan yang selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana Luqman menasihati anaknya tentang perkara yang ketiga, yang sangat berat dan sangat besar kaitannya kepada hidup kita. Ya bunayya aqimis shalah. Subhanallah. Wahai anakku, dirikan sholat. Mungkin sholatnya dulu tidak sama dengan sholatnya syariatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tetap sholat itu ada. Rasulullah SAW bersabda, "Muru abna'akum bisolah, wahum ibnu sabi'in sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat umur mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum ibnu asri sinin, wafariku bainahum fil maghazi. Dan pukul, bukan dihajar, pukul yang mendidik biar ingat sama sholat saat umurnya sudah 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidurnya anak-anak kalian kalau sudah umur 10 tahun. Pisah tempat tidurnya antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Aqimis sholah. Sudah berapa kali kita melontarkan kata-kata, "Wahai anakku, ayo kita sholat"? Berapa kali? Sesering apa atau tidak pernah sama sekali? Dan ini caranya yang dipakai sama Luqman untuk anaknya. Ya bunayya, dielus-elus. Ayo dibangunin. Ayo sholat subuh. Jangan sholat ini kita jadikan sebagai hukuman buat anak kita. Gimana contohnya? Sudah, jangan dibangunin subuh. Masih kecil, masih 7 tahun, kasihan. Apakah kita ngajak anak kita disiksa sampai ada kata-kata kasihan? Nanti sampai besar anaknya gak akan ke masjid karena apa? Kasihan. Seolah-olah ini hukuman buat anaknya. Subhanallah. Teman-teman sekalian, inilah 3 nasihat emas yang harus kita ingat baik-baik. Terutama kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua. Gimana hubungan kita sama orang tua kita, dan gimana kita didik supaya anak kita ini birrul walidain. Jangan salah didik, akibatnya akan fatal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.